Ekonomi global 2025 masih dibayangi geopolitik dan pelemahan arus investasi. Namun Indonesia tetap konsisten tumbuh di kisaran 5%, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, inflasi yang terkendali, dan rupiah yang relatif kuat. Dengan daya beli kelas menengah yang terjaga dan dukungan APBN untuk perlindungan sosial, sektor retail modern jadi salah satu penopang utama pertumbuhan domestik. Mari kita lihat bagaimana ASUS menangkap peluang ini lewat ekspansi gerai dan strategi omnichannel. Hardware Root Lifestyle Future. Perkenalkan, kami dari Venture Capital memberikan target harga 729 untuk ASUS dengan upside potensial sebesar 59,8% dari harga penutupan 456 pada 20 Agustus 2025. Potensi ini didukung oleh tiga katalis, yaitu rebranding sebagai tantangan sekarang, namun investasi untuk masa depan. Yang kedua, tumbuh di tengah perlambatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah dari toko retail ke ekosistem gaya hidup. Dengan portofolio merek yang luas, ASUS memperkuat tiga segmen inti, yaitu home improvement, lifestyle, dan toys. Kontribusi terbesar tetap datang dari home improvement di atas 50%. Namun, lifestyle dan toys menjadi motor pertumbuhan baru yang menjaga diversifikasi bisnis. ASUS tidak hanya mengandalkan toko offline, tapi juga mengintegrasikan mobile app, website, marketplace, hingga conversational commerce. Strategi omnichannel ini membuat pengalaman belanja konsumen semakin mulus dan memperluas jangkauan pasar. Jaringan distribusi ASUS menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan 49% gerai berada di luar Jawa dan kekuatan supply chain dari gudang, distribusi, promosi, hingga toko offline menjadi fondasi ekspansi nasional yang berkelanjutan. Kemudian juga didukung oleh makro, yaitu demand dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu konsisten di kisaran 5% dengan kepercayaan konsumen yang tetap tinggi di level 118,1 pada bulan Juli 2025. Sementara dari sisi supply, inflasi terjaga dalam target Bank Indonesia dan pasar tenaga kerja membaik, memberikan peluang untuk ruang kebijakan yang mendukung daya beli. Kita memulai dengan tesis pertama, yaitu rebranding. Perubahan identitas S Hardware menjadi aspirasi hidup Indonesia dengan brand baru ASKO memang membawa tantangan di jangka pendek. Tapi kami melihat langkah ini sebagai strategi transisi penting yang justru membuka jalan menuju efisiensi biaya dan fleksibilitas bisnis yang lebih kuat di masa depan. Proses rebranding S Hardware dimulai pada RUU PSLB 7 Juni 2024 ketika manajemen mengumumkan perubahan nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia atau AHI, di mana per 1 Januari 2025 seluruh gerai resmi beroperasi di bawah identitas baru, yaitu ASKO. Transisi ini membawa tantangan jangka pendek. Biaya promosi diproyeksikan naik menjadi sekitar 2% dari revenue, sementara target SSSG 2025 dipangkas drastis menjadi 1% dari 8% di 2024. Sejauh ini, kinerja menunjukkan kontras di mana kuartal 1 masih on track, tapi di kuartal 2, SSSG mulai melambat, jalan dengan melemahnya indeks penjualan real Bank Indonesia. Artinya, agar tetap bisa mencapai annual guidance 1%, ASUS perlu mencatatkan SSSG bulanan sekitar 4,9% hingga akhir tahun. Sebuah target yang cukup menantang di tengah tren pelemahan retail nasional. Namun, setelah fase transisi ini, prospeknya menarik dengan tidak lagi membayar license fee tahunan dan bebas mencari sumber pasok alternatif, di mana dulu lebih dari 50% inventory wajib impor dari ACE Hardware US. Kini bisa dialihkan ke China, terlebih dengan adanya exchange rate Chinese Yuan IDR yang lebih stabil, atau bahkan bisa memilih pemasok melalui brand lokal seperti Crispo. AHI berpeluang menekan biaya dan memperkuat margin jangka panjang. Jadi, meski 2025 akan penuh tekanan, kami melihat rebranding sebagai pijakan menuju profitabilitas yang lebih sehat dan fleksibilitas bisnis yang lebih kuat. Kita masuk ke tesis kedua, yaitu strategi pertumbuhan inorganik. Di tengah perlambatan SSG akibat rebranding dan kondisi makro, ASUS justru memilih ekspansi agresif untuk menjaga momentum pertumbuhan. Berdasarkan annual report 2024, ASUS menaikkan panduan capex menjadi 250-300 miliar rupiah di 2025 dengan target ekspansi 25-30 toko baru, naik dari 20 toko di 2024. Langkah ini menjadi krusial karena hingga Mei 2025, SSSG per wilayah menunjukkan tekanan cukup tajam, Jakarta minus 5,4%, Jawa luar Jakarta minus 3,7%, sementara luar Jawa relatif lebih tangguh. Untuk menjawabnya, ASUS mulai menggeser peta ekspansi. Dari 8 toko baru di semester pertama, 2 berlokasi di Papua, wilayah yang sebelumnya belum tergarap. Ekspansi ini terbagi dalam dua strategi. Yang pertama, growth play di wilayah ber-UMR tinggi, seperti Tangerang Selatan, Kelapa Gading, dan Jayapura untuk memaksimalkan daya beli.
Serta dua, cost efisiensi di wilayah ber-UMR rendah seperti Indramayu, Singaraja, dan Pematang Siantar untuk menjaga margin. Hasilnya terbukti, walau SSG bulanan sempat anjlok turun 14,1% di Mei dan turun 4,8% di Juni 2025, kontribusi toko baru menahan penurunan revenue kuartal 2, yaitu hanya turun 0,44% year over year. Sementara kuartal 1 masih mencatatkan pertumbuhan 7,2% year over year. Ini menunjukkan bahwa ekspansi inorganik berhasil menjaga momentum pertumbuhan top line, meski 2025 adalah tahun transisi yang berat. Tahun 2025 menjadi masa transisi bagi ASUS. Namun strategi jangka panjang tetap diarahkan pada dua pilar utama, yakni inovasi portofolio produk dan penguatan omnichannel. Dominasi home brand seperti Chris Bow, Chris Class, dan Clostora menyumbang kurang lebih 75% penjualan, memberi ASUS kendali penuh atas harga, kualitas, dan diferensiasi layanan, termasuk garansi dan instalasi gratis. Nah, dari sisi digital, platform Rupa-Rupa itu juga menjadi tulang punggung omnichannel dengan kontribusi online sales yang terus meningkat dan fitur-fitur unik seperti scan and shop serta digital stamp loyalty. Kombinasi private label dan omnichannel ini berpotensi menjadi game changer, memperkuat loyalitas konsumen, memperluas margin, dan menempatkan ASUS sebagai integrated lifestyle platform di jangka menengah. Kita masuk ke bagian valuasi, di mana kami menggunakan pendekatan blended valuation method, menggabungkan intrinsic dan relative valuation untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai nilai wajar ASUS. Mayoritas bobot dalam blended valuation method kami, yakni 65%, berasal dari discounted cash flow karena kami menilai proyeksi arus kas lebih merefleksikan kemampuan jangka panjang ASUS, terutama di tengah transisi rebranding. Sisanya, 35% berasal dari relative valuation, dengan breakdown antara perbandingan peers dan historical bands. Hasil blended valuation method kami menghasilkan target harga Rp729 per saham atau upside 59,8% dari harga penutupan Rp456. Angka ini konsisten dengan hasil DCF base case, di mana kami menggunakan pendekatan FCFF selama 5 tahun proyeksi dengan perpetuity growth 3%. Model DCF kami mempertimbangkan tiga faktor utama. Satu, revenue drivers yang terdiri dari organic growth SSSG 1% sesuai guidance 2025, serta kontribusi pembukaan 25 toko baru dan strategi promosi. Yang kedua, CAPEX dinaikkan ke 250-300 miliar rupiah sesuai panduan 2025 dengan porsi besar untuk ekspansi toko. Yang ketiga adalah capital structure, di mana posisi kas kuat di 955 miliar rupiah, net debt to EBITDA yang negatif, dan struktur ekuitas konservatif. Dengan WACC 13,48%, model ini menghasilkan implied forward PE sebesar 8,99 kali, jauh di bawah rata-rata industri. Hal ini mengindikasikan bahwa valuasi ASUS masih relatif murah. Untuk melengkapi, kami juga melakukan relative valuation, di mana saat ini ASUS diperdagangkan di PE 9,17 kali, jauh di bawah median peers 13,85 kali, yang jika disejajarkan memberikan target harga Rp716 per saham, atau upside hampir 57%. Dari sisi EV/EBITDA, ASUS berada di 5,81 kali, jauh lebih rendah dibandingkan median peers 9,19 kali, dengan target harga Rp599 atau upside 31%. Analisis historical band juga memperkuat pandangan undervalued. Saat ini, PE ASUS berada di bawah negatif 1 standard deviation dari rata-rata 5 tahun. Jika kembali ke median historical tersebut, target harga bisa mencapai Rp1.201 per lembar saham atau upside lebih dari 160%. Terakhir, untuk menguji sensitivitas, kami melakukan Monte Carlo simulation sebanyak 1.000 kali dengan variabel kunci seperti SSSG, jumlah toko baru, dan biaya ENP. Hasilnya, nilai wajar berkisar Rp649-803 dengan rata-rata Rp723. Target harga base case kami, Rp729, berada di persentil ke-60, menunjukkan probabilitas tinggi untuk tercapai dengan downside terbatas dan upside yang solid. Kesimpulannya, baik melalui DCF, relative valuation, maupun Monte Carlo, kami melihat risk-reward profile ASUS sangat menarik dengan katalis utama rebranding dan ekspansi agresif 2025 hingga 2026. Setelah melihat valuasi, kami juga menilai sejumlah risiko utama yang berpotensi mempengaruhi realisasi rekomendasi kami. Risiko ini kami kelompokkan menjadi tiga, risiko valuasi, risiko makroekonomi, dan risiko industri dan perusahaan. Dari risiko valuasi, kami melakukan skenario analisis dengan variabel operasional yaitu SSSG, ekspansi toko, upah, dan biaya promosi, serta variabel valuasi yaitu TGR dan WACC. Hasilnya, base case selalu buy dengan upside lebih dari 10%, bahkan di worst case, sebagian besar kombinasi masih buy atau hold. Sell hanya muncul di kondisi ekstrem.
Dengan harga Rp456, jauh di bawah target Rp729, downside terbatas sementara upside besar, sehingga Asus punya margin of safety yang besar. Melalui dua risiko makro utama yaitu currency and wage, sekitar 80% inventory masih impor. Tapi, pasca rebranding, Asus bebas dari kewajiban impor Ace Hardware US dan bisa beralih ke supplier China yang lebih stabil terhadap rupiah. Dari sisi upah, kenaikan gaji yaitu CAGR 4,02% masih di bawah UMR yaitu 5,12%, ditopang strategi efisiensi tenaga kerja dan ekspansi ke wilayah UMR variatif. Terakhir, dari risiko industri dan perusahaan, rebranding ASKO terbukti positif dengan kenaikan awareness. Dan rumor masuknya kembali ACE lewat MAPA tidak jadi ancaman besar karena ACES unggul di jaringan, supply chain, dan loyalitas pelanggan. Di sisi internal, margin sempat tertekan biaya rebranding, tapi A&P percentage of revenue sudah turun di kuartal 2 2025 dan akan kembali normal 1% di 2026, sehingga risiko profitabilitas bersifat sementara. Asus mencatat skor ISG 19,9 di Sustainalytics lebih baik dari rata-rata industri retail. Hal ini menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Emisi Scope 1, 2, dan 3 menunjukkan tren perbaikan seiring efisiensi energi listrik dan BBM. Di sisi tenaga kerja, retention rate terhadap tenaga kerja yang tinggi dan juga turnover yang turun ke 10% pada 2024 mencerminkan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. IDX Cyclical menunjukkan rebound dari 680-700 pada pola double bottom dan potensi reversal baru akan terkonfirmasi jika berhasil breakout di area 840 dengan volume harga Asus kembali menguji support tahunan yaitu 450 hingga 470 dengan stokastik sudah overload dan MACD yang mendekati bullish crossover membuka peluang pada double bottom. Pada time frame mingguan, harga bertahan di support 490-470 dengan RSI mendekati oversold 31 memberikan sinyal potensi technical rebound. Di time frame harian, harga menguji ulang support kuat 460-480 dengan konsolidasi panjang dan peluang rebound yang cukup besar jika berhasil menembus resistensi terhadap 600 hingga 620 dan hingga 950. Berdasarkan analisis kami menginisiasi rekomendasi buy terhadap PT Aspirasi Hidup Indonesia atau IDX Asus dengan target harga 12 bulan sebesar Rp729 yang mengindikasikan 59,8% upside dari harga penutupan terakhir yaitu Rp456. Target harga ini didorong oleh tiga drivers utama yaitu rebranding yang memperkuat brand equity, ekspansi agresif melalui inorganic growth, serta perbaikan layanan untuk mendorong organic growth. Sekian dari Venture Capital, terima kasih.